Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah badan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dengan berpedoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana atau Satkorla di 3 provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Satlak PB di tingkat kabupaten kota, yang mana keduanya dibentuk berdasarkan Perpres nomor 83 tahun 2005. Bencana itu sendiri adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kerap terjadi dan menimpa kita, seperti bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan lain-lain yang disebabkan karena pengaruh alam. Sedangkan penanganan bencana adalah serangkaian tindakan terpadu yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rekonstruksi untuk mengurangi risiko, melindungi masyarakat, serta memulihkan kondisi setelah bencana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam tangguh. Tangguh. Siap bersama. Kabupaten mana? Kompak Solid bersatu untuk rakyat. Oh, semangat. Ini surat nih, Bang. Oke, hari ini di pagi ini ya kita bersama BPBD Kabupaten Langkat. Nah, di sini ada Pak Kala ya, Bapak Haji Muhammad Ansari MKes. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Sekretaris Erisman Nainggolan SE. Assalamualaikum. Kemudian ada Bapak Kabid 2 Iriadi SKM MKes. Assalamualaikum. Nah, dan terakhir Kabid 3 Bapak Dr. Andes Haji Binawan Afif. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang namanya BPBD berarti kita cerita atau membahas masalah bencana nih Pak ya? Ya. Kayaknya ini pas juga karena akhir-akhir ini paling tidak curah hujan tinggi. Ya. Nah, sekarang ada fenomenanya hujan itu disertai angin kencang. Nah, malah tak ada hujan bisa berangin, ya Pak? Pohon tumbang, banjir, dan jelas segala macam ya kan? Bukan masuk angin ya? Masuk angin juga, orangnya masuk angin. Ya, jadi Alamnya itu lah. bagaimana betul. Nah, jadi banyak lah ini yang mau kita bahas nih. Ya. Jadi siapa? Ada udah set buat berapa pertanyaan nih Pak? Siap. Wah, kayaknya penting rasa saya, ya kan? Mudah-mudahan bisa kita. Biar dijawab, biar masyarakat kita tahu. Gitu Mas Ibu, kan? Thank you. Oke, yang pertama, Kabupaten Langkat adalah daerah yang rawan bencana, betul Pak ya? Betul. Nah, kemudian bencana apa saja yang sering terjadi di daerah kita? Untuk Kabupaten Langkat sendiri di tahun 2025 ini menurut data yang ada pada kami Pak, sampai dengan bencana yang sering terjadi ini ya ada terdiri dari banjir, yang puting beliung, kemudian tanah longsor, kebakaran rumah, dan kebakaran hutan. Ini yang memang intensitasnya yang sering terjadi, tapi yang memang rutin terjadi itu di Kabupaten Langkat akhir-akhir ini itu banjir dengan angin puting beliung. Itu yang memang kasus yang rutin terjadi di Kabupaten Langkat. Kira-kira Pak, ini misalnya di tahun 2024 aja, berapa kejadian? Banyak. Untuk tahun 2024 banjir itu sampai dengan Desember itu ada 13 Pak. Untuk banjir, angin puting beliung yang lumayan ini yaitu 24 kejadian. Kemudian kebakaran hutan juga tinggi, ini sama dengan puting beliung, ada 24. Kebakaran rumah itu ada 19, dan tanah longsor itu ada 4. Kita kebakaran hutan juga. Kebakaran hutan dan lahan ada 24 kejadian. Itu yang memang sering terjadi pada saat musim panas kemarau, itu di Maret dan Februari itu. Kemarin kita malah di tahun 2024 itu ada 10 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Bogor. Siap. Kebakaran hutan itu kayak jarang diekspos ya kan? Atau jarang tahu kan saya kan? Iya. Banjir itu kan. Oke. Kemudian tahun 2025 Pak? Tahun 2025 untuk kebakaran hutan itu kita ada 2 kejadian.
Itu pada saat musim panas juga tuh Pak, di bulan Maret dan bulan April alhamdulillah berkat bantuan juga koordinasi dengan masyarakat terutama, kemudian juga dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta maupun pemerintah, alhamdulillah kembali bisa terhadapi dengan baik. Juga kita berharap kepada masyarakat juga terkait dengan pembukaan lahan, saya berharap tidak mengakibat kebakaran itu juga salah satu memicu jadinya kebakaran tanah dan kebakaran hutan. Bisa kita baik masyarakat maupun perkebunan lain dengan banyak bisa kita coba berani. Oke, kemudian Pak, jika terjadi bencana, apa tuh bantuan yang diberikan biasanya? Itu yang lebih pemilihan itu Oh, Pak, kabin aja, Kabin. jelas yang biasa menanam pada saat kejadian bencana. Silakan Pak Kabin Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Khalid. Melanjutkan. Karena kita bencana di Kabupaten Langkat ini sangat bervariasi. Ada dari khususnya sih untuk Kabupaten Langkat itu kita di hidrometeorologi, di terkait dengan cuaca. Jadi ada banjir, ada kencang, ada tanah longsor, ada kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau banjir itu biasanya kita sih lebih kepada dalam bentuk logistik ya, kemudian makanan pada saat masyarakat itu yang terdampak. Nah, pada saat kita di angin kencang atau angin puting beliung itu kita lebih kepada bentuknya atap. Kalau yang memang seng ya kita ganti seng, kalau yang atap kita ganti seng. Nah, untuk yang agak unik kita di Kabupaten Langkat ini adalah pada saat tanah longsor. Nah, tanah longsor kita ini terkait dengan jatuhnya tanah di badan jalan, tebing nih. Jadi tebing menutupi jalan atau badan jalan yang longsor gitu. Jadi kita tidak ada tanah longsor itu yang berdampak kepada pemukiman atau rumah masyarakat. Jadi artinya Macam di Batam sana, Mbak ya? siap Ya kan ini Yang kan kalau pada Savingnya, savingnya. kesini informasi milir sih biasanya. Seperti itu yang memang. Pemberkasan rencanakan. Jadi perbantuannya seperti itu sih. Demikian. Oke, kemudian Pak, BPBD itu ada berapa bidang sebenarnya? Sebenarnya Pada saat terjadinya bencana itu Pak, kita ini lah ada pabriknya ada berapa? ada tiga. Jadi ada Tiga. terkait dengan pencegahan, kemudian penata laksana pada saat bencana dan juga penata laksana terkait dengan pasca bencana. Jadi yang satu Jadi masing-masing ada fungsinya nih. ada fungsinya Pak. Sebelum bencana biasanya terkait dengan pencegahan, kemudian penata laksanaan pada saat bencana dan juga penanganan pada saat pasca bencana. Wah, Soalnya yang Bapak agak ini ya. hilang konsentrasi. Iya. Tapi Pak, sambil ini Sambil minum, sambil minum. dalam penanganan bencana pasti BPBD ini kan ada melakukan apa nih? Tidak atau kolaborasi kan? Iya. Nah, biasa kemana kolaborasi? Ya. Apa itu dia Pak? Biasanya sama dinas-dinas terkait ya, Presiden aja misalnya Dinas. Kalau terkait dengan longsor tadi, saya biasanya minta bantuan dengan Dinas PUBM. Juga tidak juga menutup kemungkinan misalnya dengan masyarakat di sekitar Pak. Misalnya kalau di situ ada perkebunan atau lokasi wisata, biasanya juga ikut serta membantu. Apalagi kita Kabupaten Langkat ini punya desa tangguh bencana Pak. Nah, jadi biasanya sebelum kita datang itu biasanya masyarakat yang memang dia bisa langsung berpartisipasi awal untuk hal penanggulangan bencana. Sudah ditanamkan ya? Iya, ditanamkan bulan. Begitu. Tapi ada yang mau ditambah Pak Karin? Silakan. Baik izin Pak Khalid. Jadi terkait dengan tugas dan fungsi pokok dari BPBD sendiri sih, bahwa kita mempunyai fungsi itu 3. Itu yang pertama itu komando. Kita bisa sebagai komando pada saat terjadi bencana. Jadi kita bisa memerintahkan. Makanya saat ini kepala badan itu adalah Bapak Sekda, Bapak Sekretaris Daerah. Nah, kalau
saat itu Pak Ansari kan sebagai kepala pelaksana. Itu yang pertama, itu komando. Yang kedua adalah sebagai koordinator. Jadi pada saat terjadi bencana kita bisa mengkoordinasikan siapa yang memang diperbantukan pada saat kejadian penanganan Sesuai bencana. kondisinya ya. Nah, yang ketiga adalah pelaksana. Nah, BPBD juga dapat melaksanakan penanganan bencana. Misalnya kita dapat, misalnya di RR, di rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat melaksanakan misalnya pembangunan bronjong, pembangunan tembok penahan tanah. Jadi kita di 3 fungsi itu sih sebenarnya. Bin, ada yang saya Bin? Boleh. Sinar kita sering Bin. Ya, sinergitas juga kita tunjukkan BPBD melalui Pak Kala, kita dalam bekerja sama dengan pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lokasi bencana pasti kita libatkan, kita minta partisipasinya, membantu masyarakat. Nah, kita punya contoh ya, lokasi banjir di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Binai. Kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan PT Buana Estate dan PT Langkat Nusantara Kepong. Dan mereka sudah merealisasikan kegiatan berupa normalisasi saluran. Dan kegiatan-kegiatan ini ya mudah-mudahan ke depan bisa kita libatkan lagi perusahaan-perusahaan yang lain Ya, yang buat ya kan. melalui Pak Kala ya, Wah, hanya bersama itu. Pak Bupati Langkat ya. Ya ke depan kita bisa memberikan apa ya, nilai lebih lah pada perusahaan yang sudah bersinergi dalam penanggulangan bencana. Mungkin itu tambahan dari kami. Oke. Mungkin sedikit nambahin lagi. Boleh, silakan. Kabupaten Langkat yang diwakili BPBD kita sudah membentuk yang namanya tim bereaksi cepat penanggulangan bencana multisektor. Jadi pada saat kita bersamaan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kalak bahwa kita dengan OPD-OPD lain sudah berbarengan pada saat penanganan bencana. Jadi kalau penanggulangan kita kan di 3, di pra, saat dan pasca. Pada saat penanganan itu tadi yang multisektor tadi kita sampaikan bareng. Jadi istilahnya penanganan dengan penanggulangan beda ya? Ya, beda deh ya. Beda. Artinya kalau di penanggulangan ini kita di ada 3 fungsi tadi, ada pra, ada saat, dan ada pasca. Nah, jadi kalau yang pra ini biasanya kita dalam bentuk sosialisasi atau peningkatan kapasitas pada masyarakat Sebelum kejadian deh. sebelum kejadian. Jadi itu pembentukan dari kita. Desa Tanggungan Bencana itu terlatih masyarakat, organisasi. Dia juga tahu mana daerah-daerah yang berpotensi bencana. Kemudian pada saat bencana paling tidak dia mengerti apa yang dia harus lakukan, di mana memberikan laporan kepada kita, bagaimana sejauh Ini mana macam ini Pak. kerugiannya. Warga savingnya dia harus sudah tahu bahwa dia rawannya longsor soalnya kan. Nah, Kan gitu kan. dia Jadi kalau misalnya kejadian dia udah tahu apa yang harus dibuat kan. tidak dia mengerti Oh, apa baik. yang harus dia tidak lanjut. Dan kita juga ada namanya Pusdal Out, Pusat Pengendali Operasi. Jadi itu dalam 24 jam kita juga langsung dapat informasi. Kantor kita ya. Iya, call center kita ada. Center nanti terus ini. Oke. Siap. Ya, iya. BPBD. Nah, jadi kan dia biar ini tawaran. Siap. Wah, Pak mana nih ya? Dia tahu Pak Bin nggak ada nomor dia. Siap. Grup ada grup ya. Ah, grup ya. Ya. Oke. Sudah lebih itu. Kemudian Pak ini ada banyak istilah nih. Ada pencegahan, ada mitigasi ya. Mitigasi ini apa nih? Mitigasi. Mengurangi Contohnya kayak mana? Terjadi bencana supaya tidak parah kali gitu lah. Jadi sebelumnya ada pencegahan. Iya, dia sudah tahu misalnya ini kan sering lokasi banjir terjadi masyarakat. Paling tidak masyarakat pun sudah tahu, oh ini pada saat ini dan paling tidak di mana hal-hal yang penting, hal-hal yang memang supaya bisa sudah dia evakuasi. Evakuasi dulu ya. Jadi misalnya dijajah, hal yang tertulis masuk bantuan taruh di atas, TV dan lain sebagainya. Terjadi udah biasa kan? Iya, jadi Pak, sekarang ini Pak, kita ini bersahabat dengan bencana. Iya kan? Jadi nggak bisa dielakkan. Nggak bisa dielakkan dan itu biasanya rutin Pak. Itu masyarakat sekarang sudah paham deh. Oh ini memang daerah banjir, apalagi musim banjirnya ya harus siap-siap masyarakat.
Kalau terjadi banjir yang barang-barang apa yang memang harus Itu sesuatu yang dia pakai. itu dia gitu. Yang dia memang perlu apa? Itu yang memang perlu kita galakkan kepada masyarakat. Itulah termasuk pencegahan dari dia. Ya. Kayak pensio. Termasuk Kemudian peran Bang Dodi ini sebenarnya. Hah? Termasuk peran Bang Dodi ini dikasih. Karena Ah, media kita sudah pentahelik. iya. Jadi kalau dulu itu segitiga. Nah ini kan segitiga. Nah, sekarang kita sudah pentahelik, termasuk media nanti. sebenarnya logonya kan baru kan. Iya. Logo baru belum ada. Belum ya? Jadi sebetulnya adalah pentahelik. Peran media juga nih Pak, ini perlu menyampaikan ini kepada masyarakat. Siap. Makanya sering ngobrol kalah. Siap. Petunjuk apa ini? Bin paling enggak. Jadi itu di komplek. Kalau sama Pak Sekjen, sering jumpa teman-teman acara Pak ya. Oh iya. Benar aja tentu apa tuh mewakili kalangan. Fungsi masing-masing nih. Kalau memang apa paling enggak penunggu kantor Pak ya kan. Mana? Sampai dia ke lapangan, Samirin jangan. bisa memantau yang keberangkatan Wawancara. siapa yang kalau berangkat ke lapangan nih kan. Ada Pak Nenggolan kan. Pak Nenggolan kita Sekjen nih. kita absen Iya. siapa yang berangkat siapa yang biasa kan gitu sebetulnya. Kemudian kalau pemulihan Pak, pemulihan atau istilahnya recovery setelah terjadi dipulihkan ya. Bidang 3. Tiga. Bin, Silakan Pak Bin. Bin juga. Mungkin bagian Ya, bagian recovery itu sebetulnya nggak bidang 3 saja. Pas kejadiannya dan pasca kejadian. Kalau pasca kejadiannya itu ada istilah situpasna. Apa itu? Situpasna. Ya, dia penghitungan apa ya, kerugian dampak bencana pasca bencana. Di tim ini terdiri dari dinas instansi, khususnya BO, Perkim, Dinas Kesehatan, Pertanian, dan Dinas Pendidikan. Di situ biasanya membantu dan berkolaborasi dengan BPBD untuk menghitung kerugian kejadian pasca bencana. Jalan ya. Ya, Usaha ada pelaksana sekolah lagi. ya, itu menghitung, kita hitung, ya. Mana-mana aset pemerintah daerah yang mengalami kerusakan itu bisa kita input dan kita buat dokumen, namanya dokumen R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan itu bisa jadi dasar untuk mengajukan usulan bantuan juga ke BNPB pusat. Berarti mesti kita suka Pak ya kan. Ya, harus lengkap. Terus lengkap ya. Kejadiannya, laporan pusdalamnya ada, berita online-nya ada, ya kan? Nah, dan aset yang rusak juga harus tercatat di aset induk di Kenapa gini? pemerintah lengkap. Kalau dia misalnya ada kejadian, tapi nggak ada dibaringin dengan berita ya kan. Berita tadi itu yang menyampaikan. walaupun heran pemerintah pusat Justru pemerintah pusat itu percaya dengan berita online daripada cakap tidak ya. daripada ya bukan Keterangan kita bukan gitu ya. mengecilkan fungsi pemerintah daerah, Iya. tapi mereka check and balance-nya di situ. Ada diberitakan dan memang kejadian Ya, betul ya kan. dan kita Tidak memang mengarang-arang ya. tidak mengarang-arang. Oleh karena itu ini salah satu indikator untuk mengukur pemerintah pusat itu bisa memberikan bantuan Betul. mudah kepada pusat. Mungkin sedikit tambahin tadi itu bahwa fungsi media tadi itu jadi pada saat kejadian bencana itu media kan sudah langsung di lapangan. Iya. Artinya penekanan bahwa benar-benar terjadi Terjadi ya. bencana dari media penguatnya. Jadi walaupun pemerintah daerah belum mengeluarkan misalnya surat pernyataan bahwa kejadian bencana, tapi Udah. media sudah Udah ada, keluar. itu sudah namanya kedaruratan bencana. Itu sih. Jadi pemulihan dengan rehabilitasi ini apa sama tuh pengertian? Tapi Rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu perbaikan itu tadi ya. ya istilahnya lebih ringan daripada merekonstruksi. Kalau merekonstruksi itu satu bangunan jembatan hanyut, itu kita rekonstruksi, kita bangun ulang. Bangun ulang ya. Ya. Tapi kalau rehabilitasi Hanya ada kawasan memperbaiki. pemukiman, ya, kerusakan ringan, ada kerusakan sedang, ada kerusakan berat, kita rehabilitasi. Ya, seperti disampaikan Pak Triadi tadi,
kita berikan bantuan Pak bukan Bin ini kan belum ditanya udah dijawabnya. Berarti dia udah semua salah dengan Pak Bin. Ya, alhamdulillah kabin sekretaris ini. Rekonstruksi mesti mau tanya, ya kan? Dia udah jawab duluan. ya, jadi jangan ditanya lagi. Jangan tanya lagi. Karyawan itu udah dipotong ya, udah tahu. Sekalian langsung kan. Sekalian kami. Tapi mungkin penekanan pemulihan nih, makalah Iya. KB3 Pak Sek. Jadi artinya begini, pemulihan itu sebenarnya pemulihan dini pada saat terjadi pemulihan sarana dan prasarana vital. Ya. Jadi pada saat kejadian bencana, misalnya ada jembatan yang Yang vital dulu itu dulu ya. ya, yang vital, objek vitalnya itu yang harus kita tangani. Misalnya di tadi itu ada jembatan. Jadi kalau untuk membangun jembatan yang permanen kan tidak bisa. Jadi kita misalnya pakai kayu. Gawat darurat dulu. Itu sih dititik-titikkan ke pemulihannya seperti itu. Tanggap dulu. Fungsinya Kita bantu. kembalikan ke fungsinya kan. Jadi kan Nah, dia ada lagi nih, hubungan kemitraan dengan wartawan. Enggak pula ya kan? Belum ditanya, dia jawab. Iya. Ini pesan apa nih Ketua PWI Langkat? Iya, sangat Ya, selama ini dapat jelasan dulu kemitraan yang sudah dia beri. Ya, alhamdulillah luar biasa kita dengan media ini. Paling tidak pada saat kejadian bencana itu sudah langsung saya sampaikan kepada masyarakat, kemudian pada pihak-pihak terkait juga pada saat dimulai daripada saat pencegahan, sebelum terjadi banjir pun sampaikan apa harus masyarakat siapkan. Kemudian juga pada saat penanganannya itu langsung sampai lagi saya sangat terima kasih Pak Budi. Ya, Mudah-mudahan ini acaranya nggak sekali aja Pak, ini bisa kita juga. tergantung Bin nih. Jadi bilang, Pak Bin sekarang apa ya? Karena pesan-pesan ini bisa juga. Kalau 2 minggu lagi kita buat lagi acara, kita buat. Nah, kalau Pak Bin mas, tinggal Bapak lagi ngobrol Pak Bin. Oke Pak Budi, sangat baik Insya Allah. Mudah-mudahan ke depan juga makin kita. Kemudian Pak, nih, apalah yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat terkait dengan penanggulangan bencana? Misalnya sosialisasi. Ya, alhamdulillah terus ini kita pembentukan desa tangguh bencana Pak. Sekarang memang nggak ini paling tidak sudah ada sekitar 20% Pak. Bisa di Kabupaten Langkat, semua sudah dikawal. Mudah-mudahan juga nanti ke depan tugas yang juga akan kita tingkatkan. Dan juga kita mendorong juga desa-desa melalui dana desanya Pak, juga untuk bisa Didorong ke situ juga. iya untuk bisa membuat pelatihan atau juga membuat dana safety. Kalau tidak, kalau pada saat bencana dia bisa melangsungkan paling tidak pencegahan, penanggulangan, dan penata laksana terjadi bencana. Bantuan pertama dia Iya. karena memang di daerah dia kan. Memang daerah Kita apalagi belum datang, kan dia udah duluan. iya, apalagi memang daerah-daerah desa-desa tersebut memang rawan terjadi bencana. Kita tahu juga terjadi. Jadi sosialisasi menjalin kemitraan dengan wartawan Iya, penata laksanaan misalnya juga terus ya, misalnya pada saat bencana dan minta juga masyarakat kemudian dunia usaha juga untuk membantu karena bencana ini nggak bisa hanya kita Pak, betul semua kita libatkan sama-sama kita untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana gitu Pak. yang terakhir. terbaru, Ah. yang terbaru. Silakan tambahan Pak Kabit. Nah, media ini kan penting. Yang terbaru kita buat ini rencana itu sahabat BPBD. Memang ini Pak Biar menjadi sahabat Itu pas baru, nomor BPBD. Gitu. Gimana Pak Ir, silakan. Jadi artinya kita berharap bahwa yang pentahelik tadi ya, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan media. Nah ini kan kebetulan ini media nih, nah itu menjadi sahabat BPBD. Sahabat BPBD di mana? Bisa di pra, saat, dan pasca. Kalau saya kan di saat, ya. Kalau Pak Binawan di pasca. Pasca. Nah, nanti mungkin yang di pra-nya itu diisi menjadi jam satu. Nah, artinya Ya di perannya belum. peran medianya bisa nanti di situ Ya Pak. ikut serta. Hmm. Jadi misalnya Dia bisa. sahabat BPBD bahwa media peduli misalnya. Jadi pada saat kejadian bencana bisa memberikan support baik informasi maupun penggalangan dana mungkin donasi di dalamnya. Jadi kan memang peran tadi yang kita mau dudukkan. Ya, jadi tidak hanya di pemerintahnya saja, tapi di media juga kita dorong supaya kita. Itu dengan tagline kita adalah sahabat BPBD. BPBD. Tambahan nih, tambahan. Tambahan lagi, mantap.
Ya selain sahabat BPBD media, mitigasi ini penting sebetulnya untuk mengurangi resiko bencana, mengurangi dampaknya. Itu memang di bidang satu, tapi nggak apa-apa, kita kolaborasi, ya kan? Artinya dengan media ini ke depan ini kan bulan-bulan ember nih kan bisa dipublikasikan ke masyarakat. Kita September kan? Ya, bahwa bulan-bulan ember ini waspada, ya, curah hujan tinggi segala macam. Itu lewat media lebih mudah, ya, apalagi pakai media sosial kan, TikTok segala macam kan. Jadi lebih efektif. Mungkin itulah kerjasama kita, ya, media dan Kadang informasi kita kan kalau media ini biasanya mohon maaf gitu loh, tanda kutip lah. Nah kalau bisa kan kita dorong yang lebih ke positifnya. Iya. Kalau cerita di mitigasi izin Pak Kalak, tapi saya juga mitigasi ini sebenarnya kita ada dua. Ada namanya mitigasi terus struktural dan juga namanya mitigasi non struktural gitu. Nah ada membuat kebijakan-kebijakan, tapi juga ada yang namanya tadi tuh kegiatan-kegiatan yang bentuknya langsung ke masyarakat. Jadi diharapkan mungkin pemerintah daerah juga buat kebijakan, misalnya mohon maaf pembangunan yang di daerah aliran sungai das itu kan sebenarnya harus dikosongkan gitu, nggak boleh ada bangunan apapun. Iya. Namanya kalau dulu gitu kita bilang zona hijau lah ya. Tapi kan itu, nah, yang itu sih sebenarnya hal yang namanya mitigasi lebih. Ditambah juga yang tadi tuh penambahan di kegiatan-kegiatan yang kita harapkan dari media tadi juga ada himbauan-himbauan, ada edaran yang memang kita buat ke sana. Misalnya kayak sebelum terjadi banjir apa yang harus dilakukan, terjadi banjir apa yang harus dilakukan, dan pasca banjir apa yang harus dilakukan. Jadi Bang Bobina itu lebih banyak kontennya, lebih banyak media-media yang isinya seperti itu. Kalau kita harapkan bencana, itu dia. Jadi artinya kita berharap media ini adalah sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kita bukan hanya tadi itu, bukan hanya banjir, tapi di angin kencang misalnya kejadian kemarin kan ada korban ini. Nah, jadi pada saat ada angin, ada hujan, ini ngapain masyarakat seharusnya? Gitu. Ada petir. Misalnya menghindari pohon-pohon tadi. Ya, jangan lagi misalnya kalaupun dia jalan sore Pak, kalau udah ada hujan ada petir nggak usah lah, menghindari daerah pepohonan Pak. Itu kan rawan ya. Itu sih. Itu karena memang kita kan banyak pohon-pohon juga. Ini sahabat itu. Betul, rawan deh. Kalau memang udah ada hujan, angin itu kita berharap aktivitas di sekitar itu bisa kita kurangi atau kita tiadakan dulu Pak. Karena itu memang rawan untuk terjadinya pohon itu tumbang. Oke, terakhir. Oke. Apa yang bisa mau Bapak sampaikan lagi atau mungkin ada Pak Nenggolan Blak yang mau nyampaikan? Silakan. Izin menyampaikan Belum ditutup kan? ya. Kami dari kami sekretaris, apabila kami sekretaris ini ada kejadian, kami fokus kepada seluruh yang ada posko. Kami membentuk posko itu terdiri dari ada setiap malam sampai pagi ada 25 dan setiap malam posko. Jadi kita setiap ada kejadian ini, yang posko inilah kita berangkatkan untuk mendahulukan ke depan. Kemana pun ya? Mana ya kau balik? tuh, itu dia. Kok di ujungnya? Sana ada dia? Ke sana. Apabila nanti tenaga dari informasi yang berangkat posko pertama ini bisa menelpon ke dalam lagi untuk menambah personel. Jadi kita tuan lainnya di Ya, kita apa nih? Kita tata dan kita bikin laporan dan kita absen sampai nggak ada tempat. Berarti itu. Bang, terima kasih. Berarti BPBD memang serius ya? Kan gitu Ya. kan? Jadi Pak, ini beberapa kali kejadian mungkin Pak. Begitu kita dengar kemarin pada saat ada korban terkait dengan pohon tumbang, mudah-mudahan kita udah langsung tidak lanjut di rumah sakit. Bagaimana kita berharap masyarakat itu bisa terlayani. Itu perlu penanganan awal gitu juga. Kita berharap nanti mudah-mudahan tidak ada terjadi bencana-bencana di masyarakat, juga masyarakat lebih paham dia. Saya bilang tadi kita bencana ini sudah masuk, sudah apa namanya istilah dengan bencana ini kita karena sudah merupakan rutinitas kita Sahabat sahabat yang saya bilang.
karena dia lah kamu nggak mungkin ya. Iya, bersahabat dengan bencana gitu. Macam nenek moyang kita kalau di Tanjung Pura itu Pak, saya kan orang Tanjung Pura. Itu memang dia buat rumah dulu, ingat saya, rumah tinggi Pak. Karena memang dari zaman Belanda itu, Banjir deh ya. memang daerah banjir itu semacam istilahnya apa namanya wali deh Pak, Iya. Tanjung Pura itu. Ya kan? Wilayah itu ya. Iya, jadi memang Seperti lembah gitu lah mungkin ya. lembah. Jadi saya berharap kalau memang daerah situ rutin banjir, janganlah kita membuat rumah bawah lagi. Ada ya. Harus rumah tinggi gitu. Kadang-kadang Perkembangan zaman sekarang sih Mbak. itu nenek kita dulu bikin rumah tinggi, Kita ikuti. kita hancurkan rumahnya tinggi, kita bikin rumah di bawah. Kita buat rendah. Nah, itu Nggak banjir lah sekarang. itu dia. Jadi mudah-mudahan masyarakat Dulu mungkin Mbak, banjir tetap. Iya. Rumahnya nggak terdampak kali karena Iya. rumah itu tinggi-tinggi ya. rumah tinggi dan disiapkan sapan kecil. Iya. Untuk jalan apa ya? Iya. Sampan. Betul. Tapi dia nggak naik kan sampai ke rumah ya. Enggak naik Ada sampai di kaki itu aja ya kan. karena memang rutin dia. Jadi pada saat itu pasti seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan Pak Udi alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan acara ini juga kita buat dari identitasnya. Jadi juga Perlu nanti secara lebih luas lagi kan. Kan ketua PWI kan. boleh. Nah, Ya. itu dia. Awak ini perpanjangan tangan PWI aja. Mudah-mudahan ini juga juga menjadi pembelajaran kami. Informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat melayani masyarakat kami ini buat mau lebih baik buat masyarakat. Kami juga mohon dukungannya nih kepada masyarakat, orang-orang tua kami, pemerintah daerah, mudah-mudahan penanganan, mudah-mudahan tidak terjadi bencana, untuk penanganan bencana di kawasan masyarakat kita berharap dapat lebih baik lagi. Dan melancarkan Doa usaha ya, Pak. Tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan dan tidak ada Tapi kita ingin lah. ini saja Pak Budi. Oke. Saya Demikianlah bincang-bincang kami dengan jajaran BPBD Kabupaten Langkat. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi jangan lupa di like Pak. Di like, di komen ya kan. Siap. Nah, di apa namanya? Subscribe. Jadi kita tambah semangat Pak, buat Semangat acara gini ya kan. Iya. Kita buat lagi dengan topik yang berbeda lagi kan. Ya. Oke, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Tangguh. Siap bersama. Oke.